Record. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tes 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum acara kita mulai lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratri Asmaya Puspa. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya kelas prestasi pada malam hari ini, yang mengusung tema Good Scientific with Good Reference dengan materi yang sangat luar biasa, yakni Kak Zahid Zulfar At-Thoriq. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan bergabung pada kelas prestasi malam hari ini. Baiklah, kepada seluruh peserta, sebelum kita mulai kelas prestasi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kelas prestasi pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhir acara nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai acara kelas prestasi pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dan mohon untuk ditaati demi kelancaran kelas prestasi malam hari ini. Baik, untuk tata tertibnya yang pertama, peserta memasuki ruang Zoom 20 menit sebelum kelas dimulai. Yang kedua, link Zoom akan dibagikan kepada peserta melalui grup peserta H-1 pelaksanaan klasi. Peserta wajib mengganti nama Zoom dengan format kelas_nama, contoh Hydra_Iren Mega. Sedangkan non-peserta resmi dapat menggunakan nama lengkap saja, contoh Samsul Arifin. Peserta dianjurkan menyalakan kamera dan menggunakan background Zoom yang sudah disediakan. Pada sesi quiz icebreaking, peserta diperbolehkan menggunakan nama samaran. Kemudian, syarat pengajuan reward bagi pemenang harus dibuktikan dengan screenshot atau foto. Reward hanya diberikan kepada pemenang pertama dan kedua. Kemudian yang terakhir, peserta diwajibkan mengisi presensi dengan melampirkan bukti kehadiran dan resume materi. Baiklah, itu tadi merupakan tata tertib. Sebelum lanjut ke penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kelas prestasi pada malam hari ini.
Baik, materi kita pada malam hari ini yakni Kak Zahid Zufar Atoik, lahir di Probolinggo pada tanggal 26 Januari tahun 1999. Pada tahun 2017 sampai 2021 menempuh pendidikan S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Kak Zahid juga memiliki banyak sekali pengalaman sebagai pembicara. Di antaranya adalah yang terbaru sebagai Speaker in Education and Training at SMP Negeri 11 Malang, kemudian sebagai Speaker in Training at SMP Negeri 11 Malang. Kemudian Kak Zahid juga memiliki banyak sekali pencapaian dan juga segudang prestasi. Beberapa di antaranya adalah Kak Zahid pernah meraih Silver Medal in Indonesia International Invention Festival, meraih Silver Medal in Young Scientist International Seminar and Expo, meraih Bronze Medal in Second World Invention Technology Expo, kemudian juga meraih Bronze Medal in ASEAN. Kemudian yang terbaru adalah sebagai presenter in 7 International Conference on Educational and Technology at Faculty of Education Universitas Negeri Malang. Kemudian Kak Zahid juga memiliki banyak sekali buku maupun artikel jurnal yang telah dipublikasikan. Kemudian untuk pengalaman kerja dari Kak Zahid yang terbaru adalah sebagai research data collector with the title Development of Online Learning Strategies Based on Student Demographic Data with in program evaluation courses. Baik, mungkin itu tadi merupakan kurikulum vitae dari Kak Zahid selaku pemateri kita pada malam hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa pemateri kita terlebih dahulu. Selamat malam Kak Zahid, apakah sudah ada di room? Halo, suara saya sudah dengar belum ini? Sampun terdengar. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Di Zahid mana nih gimana lokasinya? kabarnya? Ya? Kak Zahid bagaimana kabarnya? Oh, saya kabarnya selalu luar biasa, gitu ya. Alhamdulillah. Di mana posisinya sekarang? Saya di rumah, Kak. Di rumah. Oke. Ya, Kak Zahid kesibukannya apa nih sekarang? kesibukan saya sepertinya sudah dibacakan tadi ya. Tidak perlu saya ulang Ya, lagi ya. sibuk sekali ya. Nanti Baik, jadinya, maaf sepertinya ya, jadinya riak nanti. baik, sepertinya Kak Zahid sudah siap nggak untuk menyampaikan materi? Oh, siap pasti. Siap, Iya. siap. Ayo, gerak. Ya, baik. Karena Kak Zahid sudah siap dan teman-teman juga harus siap untuk menerima materinya ya, supaya nanti pada sesi ice breaking teman-teman bisa menjawab pertanyaan dan mendapatkan hadiah. Baik, kepada Kak Zahid, waktu dan room saya persilahkan. Oke. Terima kasih Mbak Ratri. Di rumah ya ini posisinya ya. Di asal mana Mbak? Rumahnya di Trenggalek, Kak.
Oh, Trenggalek. Logatnya makanya kelihatan gitu ya. Logat-logat sana memang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan. Ya, eh, saya bingung ini mengawalinya harus bagaimana dulu ini. Tapi biasanya kan etisnya itu ya, yang terhormat dulu begitu ya. Tapi kayaknya sudah terlalu umum gitu. Saya pengen cari yang lain gitu, selain yang terhormat gitu. Mas Adib Santoso, sehat ya? Saya lihat ini sudah on cam ini. Ya, Sehat, G? alhamdulillah sehat, Mas. Oke, di mana ya? Di UKM itu? Enggak, Mas. Wah, jangan lupa maskernya ini ya. Kalau takutnya corona ini sudah mulai 6.000 ini kabarnya ini. Jangan sampai kena online lagi nih kita. Hanya karena kita-kita yang tidak pakai masker gitu ya. Lalu yang terhormat juga siapa lagi nih? Ada macam-macam anak ini mahasiswa ini. Wah, ya sudahlah. Nggak mungkin saya panggil satu-satu ya. Yang penting salam sehat gitu ya. Salam sehat, salam salam merdeka dan salam satu jiwa untuk rekan-rekan sekalian gitu. Jadi ibaratnya kita bertemu di dunia virtual kembali di mana saya bisa dikatakan saya ini sangat rindu. Rindu kepada rekan-rekan sekalian. Di mana rindunya itu benar-benar membuat saya ingin bisa ketemu begitu kepada rekan-rekan sekalian yang saya apa yang pastinya pasti akan selalu bersemangat. Ini pengalaman pertama saya, bukan pengalaman pertama, tapi ini sudah berapa tahun ya kira-kira ya. Saya terakhir ngisi di kasasi itu tahun 2019. Jadi dikala awal-awal kasasi ini dibentuk. Jadi saya masih ingat itu saya sama Saidati sama Mas Riza itu, wah itu masih awal-awal kita dulu bangun fondasinya kasasi begitu ya. Sekarang sudah berkembang begitu luar biasa dan alhamdulillah mahasiswa-mahasiswanya sudah semakin hebat semua. Dulu kalau itu materinya saja dulu sampai jungkir balik itu dulu rasanya gitu. Tapi sekarang sudah mulai ya. Jadi saya jadi teringat dengan ketika melihat kasasi ini, saya jadi teringat dengan pengalaman masa lalu saya ketika ya itu ketika membangun fondasi sama teman-teman itu tentang kasasi itu tadi. Jadi rasa-rasanya ini mengenang lagi masa-masa saya sebagai mahasiswa dulu. Walaupun saya bukan pengurus ya, tapi nggak tahu kenapa saya ikut terlibat juga di situ. Ya, untuk untuk apa ya bahasa itu mengaplikasikan kerinduan saya, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi. Wadah. Puisi ini bukan karya saya, sebenarnya bukan karya saya, tapi setidaknya ini relevan ya dengan apa yang kita lakukan, apalagi ini ya, dengan kita lakukan sekarang ini. Setidaknya ini bisa jadi hiburan saja ya. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama kusimpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Oh, hati ini hanya rindu. Oh,
rindu ketemu rekan-rekan sekalian. Ya, gitu ya. Amin. Ya, kita buat aja enjoy gitu ya. Ketika kalau orang biasanya mahasiswa itu kalau misalnya bicara tentang wah ada webinar KTI atau kelas KTI gitu selalu katanya tegang gitu ya. Nah, kita buat enjoy saja lah sekarang ini ya. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya Mbak Ratri mau nyanyi juga nggak apa-apa, silakan. Ya, makasih. Ya, jadi pembelajaran apa ya? Saya selalu menekankan kepada guru-guru bahwa inilah mahasiswa. Atau kepada dosen-dosen juga bahwa inilah mahasiswa. Mahasiswa kita itu adalah mahasiswa yang cinta karya. Bahasanya gitu ya. Mahasiswa yang benar-benar cinta akan bangunannya. Bagaimana mereka ingin membangun dirinya. Itulah mahasiswa zaman sekarang. Dalam artian keinginannya itu ada saja keinginannya. Ada yang ingin ke Matos untuk beli sesuatu, ingin ini, ingin itu, atau apa begitu. Shopping, kalau orang perempuan biasanya shopping kemana begitu. Keinginannya macam-macam. Nah, inilah yang harus difasilitasi rekan-rekan. Saya di sini hanya sebagai fasilitator rekan-rekan. Saya bukanlah sumber belajar rekan-rekan. Bukanlah sumber belajar satu-satunya maksudnya. Rekan-rekan sendiri yang menjadi sumber belajar sekarang ini. Dalam artian, saya ingin rekan-rekan di sini memiliki jiwa-jiwa yang kalau pacaran saja bisa putus nyambung, atau itulah bahasanya gitu, pacaran saja bisa putus nyambung. Harusnya belajar bisa lebih dari itu, rekan-rekan. Anda misalnya yang laki-laki pertama suka sama perempuan ini, tiba-tiba putus, kemudian ke perempuan berikutnya, harusnya belajar bisa lebih dari itu, rekan-rekan. Jadi belajar itu sekarang lebih ke sumber belajar itu adalah rekan-rekan sendiri. Saya hanyalah memfasilitasi. Nah, contohnya seperti ini, rekan-rekan. Saya izin share screen ya, Mbak Ratri. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan layar saya? Masih proses, Kak, di saya. Oh, sampun terlihat. Sampun ya? Sampun, oke. Oke. Saya ingin rekan-rekan, saya sebenarnya ini adalah materi yang diberikan dalam artian give to me ya, bahasanya diberikan kepada saya itu adalah materi yang bersifat pengalaman. Jadi bagaimana pengalaman saya selama mengikuti lomba KTI begitu ya, atau kompetisi atau apapun yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah. Nah, saya ingin rekan-rekan mencari pengalaman rekan-rekan sendiri terlebih dahulu sebelum rekan-rekan mencari pengalaman saya. Karena yang menjadi rekan-rekan itu adalah rekan-rekan sendiri, bukan saya. Mbak Ratri jangan menjadi Zaid Zufaratorik, jangan. Bahaya nanti kalau jadi Zaid Zufaratorik. Kan nggak lucu nanti. Kok saya tiba-tiba jadi perempuan itu gimana ceritanya? Ya, Mbak Ratri tetap jadi diri sendiri. Nah, saya mencoba rekan-rekan ingin biar rekan-rekan atau Mbak Ratri atau siapapun itu tetap menjadi rekan pribadi daripada rekan-rekan sendiri. Silakan kita misalnya mencari yang namanya Google Scholar saja. Sekarang dunia ilmiah, publikasi ilmiah itu juga sudah berkembang, rekan-rekan. Maaf, ini kok jadi muncul tampilan saya ini jadinya. Kok jadi muncul punya saya ini. Nggak sengaja. Bukan bermaksud ria. Jadi saya ingin membuka Google Scholar saja, Google Scholar gitu. Lalu saya ingin mencari tentang apa misalnya, tentang hal-hal yang bersifat bidang yang ingin saya kuasai. Katakanlah, misalnya saya ingin mencari tentang yang berbahasa Indonesia dulu saja lah. Tentang apa ya enaknya ya? Media pembelajaran sajalah. Oke. Media pembelajaran saja. Nah, di sini sudah ada muncul berbagai tulisan dari berbagai
sumber berbagai pakar yang mereka membahas tentang media pembelajaran, rekan-rekan. Nah, lalu selalu ditanyakan kepada saya, lalu ini kan sudah lama, ada yang tahun 2008, ini ya, ada yang tahun 2008, ada yang 2009, bukannya ini sudah lama, Mas. Bukannya sudah lama, sedangkan dosen kita biasanya meminta ini rujukan terbaru. Mintanya 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir bahkan. Nah, saya bilang itu gampang solusinya. Klik saja ini rekan-rekan, sejak 2022, atau sejak 2021, atau sejak 2018. Maka langsung muncul artikel-artikel yang dia itu terbitannya 2022, rekan-rekan. Nah, ada pengembangan media pembelajaran apa ini? Monokebu itu apa ya? Lalu ada pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi, basis TIK, dan sebagainya, buku ajar, dan Google Apps for Education sebagai media pembelajaran, dan sebagainya. Literasi-literasi seperti inilah yang ingin saya tekankan kepada rekan-rekan, bahwa literasi digital itu sekarang ada di dalam diri rekan-rekan sekalian. Bukan dari saya, bukan dari dosen jenengan, bukan dari guru atau siapapun itu, tapi dari rekan-rekan sendiri. Maka rekan-rekanlah yang menjadi sumber belajarnya. Silahkan personalisasi kemanapun rekan-rekan ingin belajar. Begitu ya. Lalu saya pengen mencari, ini kan artikelnya berbahasa Indonesia, Mas. Bagaimana dengan bahasa Inggris yang biasanya harus dimintakan seperti itu? Maka ganti saja. Media pembelajaran bahasa Inggrisnya apa? Instructional media misalnya. Media. Nah, sudah muncullah kembali rekan-rekan. Dan ini sudah berversinya dengan bahasa Inggris. Begitu ya. Jadi nanti ketika nanti lomba karya ilmiah begitu, lalu jurinya melihat, wah rujukannya bahasa Inggris semua, itu langsung insya Allah juara 1 rekan-rekan. Insya Allah juara 1 rekan-rekan. Yang penting itu tadi, jangan membatasi pikiran kita rekan-rekan. Literasi digital itu milik rekan-rekan sekarang, bukan milik saya, bukan milik siapapun yang berkewajiban untuk membuat sampean harus ini, harus itu, seperti itu sekarang. Rekan-rekan yang mengembangkannya sendiri. Itulah namanya personalisasi. Jadi seperti itu rekan-rekan. Itulah dunia yang. Lalu saya biasanya ada pertanyaan yang selalu di benak saya, di mana saya harus bagaimana, Mas, kalau misalnya itu daftar pustaka, masa saya harus menulis manual ketika daftar pustaka citasi itu, saya harus nulis gini, capeknya minta ampun. Sebenarnya jawabannya sederhana, rekan-rekan. Katakanlah saya ingin membuka saja yang namanya Microsoft Word saja begitu. Microsoft Word. Saya belum mempersiapkan ini. Jadi kita buka saja Microsoft Word. Nah, kita ambil saja blank dokumen saja lah, kosongan lah. Ini kosongan-kosongan saja. Nah, ini misalnya ini kalimatnya. Kalimatnya misalnya seperti ini. Nah, ini kalimatnya misalnya. Nah, kalimatnya seperti ini. Lalu, klik saja bagian ini, Zotero. Nah, add or edit citation. Nah, di sini kita bisa memilih, kira-kira mau model daftar pustaka yang seperti apa. Katakanlah saya apa yang versi ke-7. Karena saya biasa nulis artikel jurnal itu biasa pakai itu. Kalau lomba biasanya Harvard. Nanti bisa dicari sendirilah di situ. Nah, misalnya apa kan, menggunakan language-nya pakai bahasa Indonesia saja. Wah, lalu kita klik saja OK. Nanti kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tinggal tulis saja, misalnya tarik. Ya, misalnya ini, set. Sudah, habis itu klik bagian ini untuk bisa menampilkan daftar pustakanya. Bagian ini, add edit bibliography. Set. Selesai. Semua itu sekarang kembali lagi, literasi digital itu adalah milik rekan-rekan sekalian. Bukan dari saya, bukan dari siapapun. Saya hanya memfasilitasi. Ini loh kemudahan,
Ini loh kemudahan-kemudahannya. Nah, sekarang tinggal rekan-rekan. Gimana rekan-rekan mau berkembangnya? Nah, gitu ya. Oke. Lalu, pertanyaan lagi. Ini biasanya, ini kan harus menggunakan yang namanya aplikasi, rekan-rekan. Aplikasi yang namanya Zotero itu tadi. Harus menggunakan aplikasi. Memang, ada instalan aplikasi yang mendukung daripada program ini. Tetapi, rekan-rekan, tetapi, sebenarnya tanpa aplikasi pun, itu kita juga bisa, rekan-rekan. Gimana Mas caranya? Buka lagi seperti tadi Google Scholar. Katakanlah kita mau ini, mau apa ini? Mau mengambil tulisan ini sebagai bahan rujukan. Maka kita pilih saja bagian ini, kutip ini, lalu kita ambil, set, lalu copy, selesai. Begitu ya rekan-rekan. Itulah kemudahan era digital. Di mana orang sekarang sudah bisa belajar kapanpun dan dimanapun dan dengan siapapun mereka sudah bisa belajar. Dengan internet, dengan saya, dengan teman sebaya, itu adalah pilihan. Sekarang seperti itu. Jadi, tanda maksud saya untuk menjelaskan seperti ini itu bagaimana? Saya ingin rekan-rekan dengan berbagai macam literasi seperti ini, yang sudah berkembang seperti ini, rekan-rekan setelah tahu dengan literasi seperti ini, maka rekan-rekan bisa mengembangkannya sendiri. Karena apa ya? Pengalaman itu dibentuk dari sebuah konstruksi yang bersifat langsung, rekan-rekan. Dalam artian rekan-rekan harus mencobanya terlebih dahulu. Nah, begitu ya. Oke? Oke. Oke. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi inilah dunia digital, di mana kita bisa memanfaatkan berbagai platform, berbagai macam apa ya bahasanya itu, berbagai macam sumber-sumber digital ini itu kita kembangkan sebagai karya tulis ilmiah. Begitu. Ya, sebenarnya ini hanya bagian daripada pengalaman. Nah, sekarang pengalaman saya dalam arti menulis seperti ini, oke, saya akan memulai sebuah cerita lewat di sini aja ya. Sedikit, ini ada sedikit PPT dari saya, walaupun mungkin ini PPT-nya nggak terlalu tapi inilah, ini sedikit karena saya diminta untuk menceritakan lebih ke pengalaman saya, sharing tentang pengalaman saya. Ya, jadi ini tampilan saya kelihatan ya Mbak Ratri? Terlihat, Kak. Terlihat ya? Oke, mantap. Oke. Bagi saya, lomba karya tulis ilmiah atau kompetisi atau apapun itu yang harus dalam bentuk lomba, itu adalah dunia persemaian, rekan-rekan. Ibaratnya rekan-rekan ini menaburkan tanaman di dalam sebuah lahan, maka tanaman itu pasti awalnya mulanya dari benih begitu kan. Nanti lama-lama akan tumbuh, dan untuk proses pertumbuhannya itu ya mereka akan menghadapi berbagai rintangan, rekan-rekan. Maksudnya rintangan-rintangan seperti itu adalah tantangan bagi tanaman yang akan tumbuh itu. Mereka akan diterjang badai, diterjang ini, terjang itu, terjang ini, sehingga nanti suatu saat dia akan menjadi hasil utamanya, dia akan menjadi sebuah pohon yang sangat kokoh, kuat, yang tidak mudah diterjang angin, terjang ini, terjang itu, begitu. Saya mengibaratkan seperti itu. Lomba KTI itu seperti itu, rekan-rekan. Jadi, yang dibentuk dari sini adalah ketika dalam konteksnya ini adalah pengalaman, rekan-rekan. Pengalaman yang sangat bermakna. Saya banyak belajar, jujur. Saya ini banyak belajar dengan lomba karya tulis ilmiah yang istilahnya itu saya baru memulai ini ketika saya kuliah justru. Bukan ketika SMA, ketika SMP itu malah saya masih itu. Tapi dari itulah akhirnya saya tahu, oh ternyata ini loh dunia yang sebenarnya. Ketika melihat mahasiswa universitas lain atau peneliti-peneliti di luar sana itu luar biasa mereka. Ini ibaratnya dunia kita ini masih sempit, rekan-rekan. Maka dari itu, lomba KTI ini bagi saya bisa membuat kita itu semakin tahu dunia yang
yang benar-benar dunia itu seperti apa. Di mana itulah dunia persaingan. Dulu saya merasa, wah saya paling bisa ini. Ternyata ketika saya sudah ikut sesuatu, ikut lomba atau apapun itu, saya sudah ibaratnya padi itu lama-lama jadi merunduk gitu ya, jadi takut gitu ya. Tapi tidak apa-apa, karena itulah dunia. Ya itulah makanya lomba KTI itu adalah dunia yang persemaian, yang dimana ketika kita ikut di dalamnya, maka kita harus siap untuk menjadi sebuah pohon yang kokoh dan kuat. Begitu ya istilahnya. Nah, maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah jadikan ini semua sebagai pengalaman rekan-rekan. Karena pengalaman itulah yang membuat kita itu menjadi tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sederhananya begitu. Itulah istilah daripada, kalau dalam teori belajar, itu istilah daripada konstruktivistik. Konstruktivistik, di mana orientasinya kepada pengalaman. Begitu. Yang kita akan bahas di sini adalah berubahnya paradigma belajar, kemudian inovasi, kemudian belajar dari KTI, dan kemudahan dari era digital ini. Jadi inilah bahasanya itu, maka untuk bisa itu ikuti saja lomba-lomba seperti itu. Karena dari lomba-lomba itu kita akan mendapat pengalaman, rekan-rekan. Pengalaman untuk bisa menjadi champion begitu ya. Menjadi juara begitu. Tapi sebenarnya bukan hanya juaranya saja yang kita dapat, tapi rekan-rekan. Tapi kita akan mendapat berbagai banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika lomba KTI. Yang kita tidak dapatkan ketika kita tidak mengikutinya. Misalnya saya yang ikut lomba KTI itu akan mendapat ilmu yang dalam artian, katakanlah karena bidang saya teknologi pembelajaran, maka saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara mengembangkan media yang benar-benar dalam artian ada relevansi dengan apa yang harus disaingkan dengan teman-teman sekitar saya yang ikut juga lomba. Bisa dibayangkan itu saya bersaing, saya yang membawa produk berbasis pendidikan saat itu, melawan mereka yang membawa produk-produk dari bidang fisika, biologi, bidang teknik. Waduh, itu jadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Bagaimana kalau yang bidang bidang teknik atau fisika, biologi itu kan kelihatan ya produknya. Tapi kalau pendidikan kan tidak kelihatan produknya, karena kan yang diadu kan perilaku begitu kan. Jadi jadi itulah beberapa pengalaman wawasan pengalaman saya juga ketika saat saya mengikuti lomba KTI. Nah, jadi belajar sekarang sudah berubah rekan-rekan. Dalam artian belajar itu kalau dulu ini ibaratnya saya mengibaratkan dengan diri saya sendiri rekan-rekan. Semoga bisa tidak bermaksud ya, semoga ini hanya sekedar memberikan wawasan saja ya, bukan bermaksud apa-apa. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ku kurus, sekarang ku gendut. Ya, nggak bercanda. Jadi, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dalam artian, inilah foto saya zaman dulu. Ya, kurus ya. Sekarang agak tambun begitu ya. Tapi bukan itu yang mau saya berikan. Tapi ini yang mau saya jelaskan, saya ceritakan. Bahwa dulu itu saya sangat jarang aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti organisasi, lomba, publikasi, dan sebagainya. Itu tidak pernah saya dulu itu. Bahkan dulu pernah saya ditawari OSIS, itu saya pernah menolak gitu dulu itu. Saya pernah ditawari OSIS, tapi saya menolak dulu itu. Karena saya benar-benar kepercayaan diri saya waktu itu sangat low, di tahapan yang sangat rendah untuk ikut-ikut seperti itu. Saya saat itu lebih cenderung mengikuti hal-hal yang bersifat olahraga. Saya dulu orang yang senang main bola, futsal. Jadi saya ikutnya dulu ekstrakurikulernya futsal. Sebelum itu saya ikut karate. Nah, saya bisa dibayangkan itu anak karate lalu mencelat itu apa ya? Lompat ke futsal, lalu kemudian ketika kuliahnya ketemu sama KTI. Bisa dibayangkan itu seperti apa itu pusingnya itu ya. Jadi bahkan dulu itu saya saya itu tidak terlalu bahasanya itu suka dengan ikut-ikut seperti ini dulu itu. Saya tak benar-benar
stuck dengan apa yang saya dapatkan saat itu. Katakanlah, misalnya saya membutuhkan apa, ya saya hanya mengejar nilai kelas, nilai sekolah saja dulu itu. Nah, ketika saya kuliah, saya alhamdulillah ketika saya telah bertemu dengan seseorang, saya tidak perlu sebut nama ini, saya menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan apapun. Nah, itulah ketika tiba-tiba semua itu tiba-tiba berubah. Dalam artian, ini ibaratnya seperti saya sendiri saja. Kalau dulu saya itu belajar hanya mengejar apa yang nilai ya, bahasanya nilai sekolah begitu, atau pokok nggak dapat apa ulangan harian harus bagus, ujian akhir itu juga harus dapat sekian 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 dulu. Pernah juga sebelum itu saya juga masih apa ya, bahkan itu waktu saya masih SMP, kalau itu saya 2 kali hampir nggak naik kelas, rekan-rekan. 2 kali hampir nggak naik kelas. Kenapa? Karena nilai saya jelek dulu dan saya tidak punya prestasi apapun yang bisa diberikan kepada untuk menaikkan kelas saya itu, tidak bisa. Sehingga saya sering dapat nilai yang katrolan waktu itu. Jadi saya ingat sekali itu, bahkan yang waktu saya kelas 8 ke kelas 9 itu saya itu harusnya nggak naik kelas, rekan-rekan. Karena KKM saya sudah banyak yang di bawah nilainya, di bawah nilai KKM. Dulu namanya istilahnya KKM. Kriteria ketuntasan minimal dulu itu istilahnya gitu. Nah, tapi karena karena saya punya kelakuan baik, bahasanya begitu, kelakuan saya itu baik ketika di sekolah, ya walaupun dulu sebenarnya juga pernah nakal juga, cuma karena kelakuan baik itu yang diketahui oleh guru, akhirnya saya dinaikkan, tapi dengan syarat, istilahnya begitu, istilahnya dengan syarat. Maksudnya syaratnya itu adalah saya harus bisa, dalam artian nilai saya harus bisa ditingkatkan ketika kelas 9 begitu. Jadi maksudnya biar tidak jelek-jelekin nama sekolah. Saya jadi masih ingat itu kejadian. Jadi saya sering itu kalau dipanggil guru BK itu masih sering saya digini-giniin gitu ya. Jadi kalau nilai saya jelek gitu, wah kamu ini nanti nggak naik kelas gini. Kalau gini. Jadi ketika saya sekarang ini ketika saya sudah alhamdulillah sudah dapat kesempatan ngajar di beberapa guru begitu, maka saya kadang-kadang nyamperin tuh guru BK, walaupun itu bukan guru BK saya sih, tapi guru BK yang lain lah. Tapi pasti saya samperin itu. Saya cuma cerita ke mereka kalau dulu saya juga sering dapat teguran guru BK. Karena jadi selalu dapat ancaman dari guru BK lah istilahnya begitu. Nah, ketika saya kuliah, alhamdulillah ketika saya bertemu dengan seseorang, saya menjadi lebih semangat ketika mengikuti apapun. Mulai dari organisasi, lomba, pemakalah, publikasi, narasumber, trainer, instruktur, fasilitator, kepanitiaan, dan sebagainya, itu alhamdulillah. Semua itu sudah pernah saya cicipi, alhamdulillah. Itulah saya benar-benar tidak menyangka ketika, ya bukannya saya bermaksud tapi ketika saya dulu masih seperti itu, bahasanya begitu, ketika benar-benar masih masih digini-giniin, apa ya bahasanya, digini-giniin itu apa ya, dimarahi terus begitu, ternyata itulah, alhamdulillah sekali bisa berkembang di Universitas Negeri Malang ini, di mana terutama UKMP ini adalah tempat saya belajar juga, tempat saya berkolaborasi juga, gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saya sedikit meng-highlight saja bahwa katakanlah mungkin kita akan menemukan teman atau mungkin siswa kita mungkin yang suatu saat kalau rekan-rekan jadi guru itu pasti ada mereka yang prestasinya rendah, atau mereka itu belum tentu mereka itu prestasinya serendah itu juga begitu. Mereka hanya belum menemukan saja tempatnya di mana begitu. Nah, kalau misalnya sudah ketemu tempatnya, disitulah mereka akan berkreasi, rekan-rekan. Jadi itulah cerita pengalaman saya dulu. Yang awalnya masih, Zahid ini. Jadi kalau ketemu Zahid itu langsung bawaannya guru-guru itu selalu marah begitu ya istilahnya, karena nilainya jelek terus nggak bisa naik, terus apalagi kena matematika, fisika, biologi itu sudah modiar itu dulu itu saya. Saya kan kurikulum 2006 ya dulu ya, bukan K13 kan saya dulu itu.
Jadi masih kurikulum lama. Jadi masih dapat pelajaran yang seperti itu begitu. Alhamdulillah ketika kuliah ternyata saya dalam bidang saya teknologi pembelajaran, saya dari bidang ini saya kembangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dan ternyata alhamdulillah intinya saya bisa, begitu aja sederhananya. Ini bukan bermaksud saya riak begitu. Nah, inilah pengalaman saya. Kalau lomba karya ilmiah, sharing pengalaman saja ya. Ini awal-awalnya saya dulu kayak gini, ini orang nekat ini istilahnya. Dengan membawa uang hanya sekitar berapa juta itu saya terbang ke Medan. Saya terbang ke Medan. Ini Bandara Kuala Namu, ini Deli Serdang. Dengan hanya membawa berapa ya waktu itu ya? Kayaknya 5 atau 6 juta ya waktu itu saya bawanya. Padahal di sana butuhnya minimal waktu itu 10 juta. Waktu itu kebetulan jadwal jam terbangnya karena berbentukan sama musim hujan ya. Jadi kena mahal. Kena mahal dan akhirnya ya itu nekat. Bahasanya nekat. Bahasa nekatnya seperti itu ya, Mas. Ini juga saya masih ingat ini ketika saya ke Kediri itu lomba saya kebetulan juga lomba di Kediri ini itu saya naik motor sendirian. Saya mau naik motor sendirian, saya teringat benar-benar apa ya istilahnya teringat pada saat saya naik motor itu ketika saya naik ketika Kediri naik motor itu tiba-tiba sampean bisa bayangkan jam 5 sore mau menjelang malam itu ban motor saya pecah di hutan-hutan itu. Bisa dibayangkan itu kalau aku bingung, saya waktu itu bingung itu di mana ini tempat bengkelnya yang ada yang buka itu. Wah sudah jam 5 sore soalnya. Akhirnya dilalah setelah saya dorong motornya itu sampai itu dilalah ada tempat bengkel yang mau tutup istilahnya. Wah, saya langsung Pak, jangan tutup dulu Pak, saya mau tambal ban. itu zaman saya dulu ketika lomba ya. Ya ini lagi-lagi ini kenekatan saya dulu ini, nekat sekali ini saya sendirian ke Kediri, enggak sama temen, enggak sama siapa-siapa, motoran, banter-banteran begitu ya bahasanya gitu. Ya enggak banter juga, cuma ya lingkungannya menakutkan begitu waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang sebenarnya sudah dibenahi jalannya. Jadi ya itulah kadang awal-awal cerita saja. Nah ini saya juga di Jakarta. Lagi-lagi saya nekat ini rekan-rekan. Sampean tahu sendiri kan, kalau Jakarta itu biaya hidupnya mahal gitu ya. Sampean bisa bayangkan itu, saya hanya membawa 400.000 itu 400.000 itu saya harus bisa bertahan dalam waktu 1 minggu. Di mana harga makanan nasi tahu tempe saja itu 10.000 lebih. Ya jadi waduh bingung ini saya untuk ngatur makannya gimana dan sebagainya. Pop mie aja harganya 10.000. Aduh. Ini saya waktu di Jakarta ini di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kebetulan lombanya di daerah sini gitu loh. Jadi ya itulah namanya pengalaman. Sehingga alhamdulillah ternyata beberapa ada yang menghasilkan rekan-rekan. Ya walaupun ada juga yang nggak menghasilkan tapi nggak apa-apa itu sebagai pengalaman saja. Tapi di sini ada alhamdulillah saya bisa menghasilkan juara lah istilahnya begitu. Ya alhamdulillah ini di Kediri yang ini tadi foto ini di Kediri dengan kenekatan saya itu. Jadi saya sampai Kediri itu malam-malam itu loh. Jadi sampai baru jam 8 malam itu baru sampai penginapan saya itu. Waduh. Jadi saking karena nunggu nambal ban itu juga kan. Kalian sholat maghrib juga di situ waktu itu. Jadi sekalian akhirnya alhamdulillah ya ini sebuah pengalaman yang alhamdulillah beberapa juga menghasilkan. Ini juga yang di Jakarta. Inilah tim saya ya saat itu, tim lomba saya saat itu. Mungkin kalau sekarang mereka mungkin sudah ada yang lulus, ada juga yang sudah skripsian ya. Nah, ternyata ini juga yang di bawah ini juga, ini di Malang sih kalau ini tidak terlalu jauh ini. Ini juga ini di UP. Ini di UP. Jadi tidak terlalu menegangkan kayak di atas ya. Tapi itulah tadi. Lalu ternyata Allah itu ngasih
Tuhan itu ngasih kepada saya, alhamdulillah kembali lagi pengalaman yang di luar ya daripada yang saya rencanakan. Dalam artian ini saya dua pengalaman ini, dua foto ini adalah bukti daripada inilah pertama kalinya mahasiswa bisa mempublikasikan artikel ilmiah. Terutama foto ini rekan-rekan, terutama foto ini. Ini jadi saya masih ingat sekali ini ketika saya mengikuti konferensi ini, itu semuanya itu semua ada apa semuanya itu semua apa yang ikut sini adalah dosen-dosen semua dari seluruh Indonesia. Ada juga yang dari dosen-dosen dari luar negeri. Dan bisa dibayangkan saya hanya mahasiswa seorang diri. Jadi dosen-dosen itu semua pada kaget. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Kok ada si Gundul? Si Gundul bertopi di sini. Bisa dibayangkan saat itu. Jadi belum ada dulu itu mahasiswa yang bisa mempublikasikan artikel ilmiah. Dan alhamdulillah, ya itu lagi, kembali lagi. Setelah semua perjalanan itu, akhirnya ini saya bisa mempublikasikan artikel ilmiah saya ke Scopus waktu itu. Scopus. Itu pertama kalinya untuk mahasiswa saat itu. Belum ada sebelum saya itu belum ada. Alhamdulillah. Jadi itulah cerita utamanya pengalaman. Dan itu perjalanannya memang panjang sekali rekan-rekan. Panjang sekali untuk bisa saya teringat dulu itu ketika awal-awal saya lomba itu karya ilmiah, awal-awal sekali, dan saya belum mengerti apa-apa tentang lomba karya ilmiah. Itu saya pernah ketika saya bimbingan, karena saya tidak tahu apa yang beliau maksudkan, yang membimbing saya itu maksudnya, itu beliau kan membimbing saya. Itu kadang karena saya belum mengerti bahasa ilmiah sama sekali saat itu, dan beliau menjelaskannya dengan bahasa ilmiah. Akhirnya karena mungkin kekeselan dengan saya, kekeselan ini bahasanya apa ya, kecapean atau apa begitu, akhirnya saya diginikan, dulu pernah saya diginikan, kalau kamu nggak mau bimbingan lagi dengan saya, nggak usah bimbingan lagi dengan saya. Ternyata orang yang ngomong seperti itu sekarang jadi partner saya. Ya itu kembali lagi, itu seperti itulah cerita pengalaman saya ketika saya lomba awal-awal itu. Sehingga saya beberapa alhamdulillah menghasilkan, walaupun juga banyak juga yang saya gagalnya itu juga banyak. Tapi enggak apa-apa, yang penting saya sudah tahu, sudah pengalaman di sini. Dalam arti sudah punya pengalaman. Oh, ternyata lomba itu seperti ini. Kalau lomba secara online saya kurang tahu, karena saya masih angkatan lama ini saya di yang masih hiruk pikuknya masih offline, masih ngurus dana kemana-mana begitu ya. Kalau mau ke sini harus ini harus itu gitu. Jadi begitu. Sehingga ketika kita lomba apapun itu, jadi saya belajar juga rekan-rekan. Apa ya? Mungkin ini sudah dibahas di materi lalu, mungkin saya akan sedikit flashback bahwa lomba KTI atau lomba esai dan sebagainya itu selalu yang dikedepankan adalah inovasi. Tetapi ada tetapinya. Saya belajar juga setelah saya berapa tahun ini saya kuliah itu 4 tahun, ditambah sekarang itu saya masih aktif di kampus sekarang, itu 5 tahunan lah saya belajar. Ternyata inovasi itu tidak harus baru-baru sekali rekan-rekan. Yang paling penting adalah lihatlah masyarakatnya. Lihatlah masyarakatnya rekan-rekan. Lihatlah masyarakatnya. Dalam artian, maksudnya gimana rekan-rekan? Maksudnya gimana? Dulu saya memang beranggapan bahwa ketika saya ikut lomba A, B, C itu saya harus membuat inovasi yang baru dan sebagainya. Tapi ternyata inovasi itu tidak harus selalu baru banget gitu loh maksudnya. Dalam artian kita harus lihat dulu masyarakatnya itu siap enggak melihat inovasi yang akan kita berikan kepada mereka. Jadi ibaratnya seperti ini. Masyarakat tahu apa tidak tahu nih? Jangan-jangan tidak tahu, bahkan tidak mau tahu kayak si dia. Enggak bercanda. Jadi masyarakat itu tahu apa tidak tahu. Kalau misalnya tidak tahu, maka kita bisa buat itu sebagai inovasi rekan-rekan. Nah, cara mencari inovasi kalau saya, tapi terserah rekan-rekan ini bisa mencari dengan bebas ya, terserah dari rekan-rekan ya. Preferensi rekan-rekan beda-beda. Ini preferensi saya. Kalau preferensi saya adalah yang pertama kita cari dulu kondisi umum.
kondisi umum itu maksudnya adalah kondisi yang terjadi yang semua orang itu sudah mengetahuinya. Contoh COVID-19. COVID-19 itu semua orang sudah tahu COVID-19 itu terjadi gini gitu. Nah, kondisi utamanya apa? Kondisi utama itu maksudnya apa? Kondisi di mana kondisi ini sebagian orang tahu, tapi sebagian orang ini tidak tahu. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Pendidikan pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini tidak semua orang tahu kenapa dan sebagainya, tidak semua orang tahu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami permasalahannya. Begitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami kenapa ini pembelajaran daring ini bisa terjadi atau bisa harus dilakukan atau penerapannya seperti ini hanya orang-orang tertentu yang tahu. Begitu. Lalu yang ketiga adalah kita menentukan kondisi spesifik, rekan-rekan. Kondisi spesifik. Dalam artian gimana? Maksudnya gimana? Jadi ketika kita sudah tahu kondisi umumnya COVID-19 misalnya, kondisi utamanya adalah pembelajaran daring, lalu kondisi spesifiknya apa? Kondisi spesifiknya adalah yang bersifat dengan hal yang lebih spesifik lagi. Misalnya, disabilitas, misalnya. Pembelajaran daring bagi disabilitas. Wah, itu lebih spesifik lagi akhirnya. Lebih spesifik lagi. Kan jadi lebih orang-orang kan nggak tahu pembelajaran untuk orang disabilitas seperti apa. Hanya orang-orang pendidikan luar biasa yang tahu. Nah, itu hal-hal seperti itu kita perlu mencari kondisi-kondisi seperti ini. Nah, setelah itu semua dilakukan, yang keempat adalah kita cari solusi yang sudah mereka kembangkan. Begitu, solusi yang sudah ada. Misalnya belajar disabilitas, solusi yang sudah ada apa? Yang sudah ada apa? Misalnya sempoa. Sempoa itu kan yang tahu sempoa enggak? Sempoa itu yang alat hitung itu loh, yang ijiran itu loh, apa itu? Saya tahu, saya masih merasakan zaman masih menggunakan sempoa soalnya. Kalau ngitung-ngitung itu masih pakai sempoa atau beting 1, 2, 3 gitu. Beting, maksudnya beting itu loh, beting yang biasanya buat tebas kasur itu loh. Saya masih merasakan itu. Jadi kalau misalnya pelajaran matematika, nanti saya ngambil berapa beting, nanti tambah berapa begitu. Itu saya masih merasakan itu zaman sekolah seperti itu. Nah, itu solusi yang sudah ada seperti apa? Misalnya mereka sudah menggunakan yang namanya sempoa atau alat hitung seperti itu misalnya. Nah, solusi dari kita apa misalnya? Misalnya solusi dari kita apa? Nah, cara untuk mencari solusi dari kita itu bagaimana rekan-rekan? Yaitu adalah amati, tiru, modifikasi. Seperti yang biasa dijelaskan oleh mereka-mereka sebelum saya mungkin ya. Amati, tiru, modifikasi. Atau kalau bahasanya Pak Ki Hajar Dewantoro, niteni, niroke, nambahi. Jadi kita niteni dulu atau kita amati dulu. Kira-kira, oh ini loh, sempoa. Misalnya sempoa atau alat biting itu tadi, buat hitung-hitungan itu tadi. Oh ada alatnya namanya biting. Lalu kemudian kita tiru, kita buat juga biting yang sama. Tapi kita modifikasi, nanti bitingnya itu bisa bergerak sendiri misalnya. Misalnya bitingnya bisa bergerak sendiri dari satu tempat ke tempat lain, misalnya begitu kan boleh-boleh saja. Walaupun mungkin agak nggak masuk akal, tapi bisa-bisa saja kan hal itu terjadi begitu. Nah, setelah solusi dari kita itu sudah kita ketahui, baru kita buat desain atau rancangannya. Kira-kira nanti media atau apapun itu alatnya mau seperti apa, maunya prosedur kerjanya seperti apa, A ngapain, B ngapain, C ngapain, begitu. Bisa, oke? Jadi kalau saya caranya seperti ini. Tapi kembali lagi, preferensi rekan-rekan itu yang memiliki adalah rekan-rekan sendiri. Ini preferensi saya. Saya hanya menyampaikan hal-hal, oh ini loh caranya seperti ini. Tetapi nanti yang menentukan rekan-rekan sendiri. Begitu ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya ketika saya mengikuti lomba KTI atau belajar KTI, bisa dikatakan saya sebenarnya dulu bukan orang yang berkecimpung di dunia ilmiah, rekan-rekan. Saya orang yang suka main bola, sukanya jadi kiper, bahkan dulu masih ingat itu saya pernah ikut klub amatir di salah satu klub amatir di Kota Malang sebagai kiper. Yang saat itu saya masih sekolah, di mana satu timnya itu semuanya mahasiswa. Jadi bisa dibayangkan saya kecil sendiri waktu itu. Tetapi saya harus melawan klub-klub lain yang
ibaratnya mereka itu adalah orang-orang mahasiswa semua. Jadi kalau mereka tendang itu kerasnya minta ampun. Aduh. Bisa dibayangkan seperti itu. Entah kenapa tiba-tiba saya ada di sini. Entah kenapa. Tiba-tiba ada hidayah, saya tiba-tiba ada bersama rekan-rekan khususnya. Jadi begitu rekan-rekan. Sehingga ketika saya belajar KTI ini, selama saya belajar KTI, ada beberapa manfaat yang saya peroleh ketika saya belajar KTI ini. Yang pertama, saya belajar dengan KTI ini sehingga membuat pikiran saya, dalam arti pikiran kita mungkin juga, itu lebih terstruktur dan sistematis. Dalam artian, ketika kita ingin mencari problem atau mencari pemecahan masalah, kita bisa mengurutkan dulu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Begitu. Lalu yang kedua, kita bisa mengorganisasikan ide dan gagasan. Maksudnya, ketika ide itu ada, ketika ide itu sudah sudah kita tahu, itu kita bisa bagaimana mengorganisasikan ide itu bisa semakin bisa dikembangkan lebih lanjut. Lalu menemukan kesenjangan di dalam logika atau pemahaman. Jadi ini juga adalah manfaat juga di mana kita bisa mencari manfaatnya adalah kita bisa mencari kesenjangan di antara logika yang ada di dalam diri kita. Kadang kita jadi bertanya-tanya, kenapa kok ini bisa terjadi sih? Kenapa kok A ini kok seperti ini? Kenapa B ini seperti ini? Gitu. Jadi gitu. Lalu bersikap terhadap bagaimana masalahnya itu terjadi. Jadi ketika ada masalah itu datang kepada kita, itu dari KTI kita itu belajar bagaimana menyikapinya. Menyikapinya, kalau masalah itu terjadi maka saya harus ngapain. Begitu. Yang terakhir adalah informasi bisa lebih ditata secara aktual, tidak lagi hoax, maksudnya begitu. Kita belajar menerima informasi berdasarkan bukti yang lebih valid, bukti yang lebih konkret, begitulah bahasanya. Jadi apa ya, hoax itu kan menakutkan ya, berita bohong maksudnya. Nah itu kita bisa lebih berita bohong itu bisa kita cerna atau kita saring mana yang bagus, yang bisa dianggap sebagai informasi yang cocok buat kita. Ya, itu namanya penataan informasi secara aktual. Sehingga ini saya agak cepat jadi ya. Sehingga bagi saya setiap orang itu pasti akan melalui sebuah jurang yang dalam. Pertanyaan saya, dengan berbagai apa yang ada itu, kita akan putar balik atau membuat jembatannya. Kalau saya jadi rekan-rekan, maka saya akan membuat jembatannya. Entah itu saya akan jatuh ke dalam jurang atau saya akan saya akan harus kesusahan untuk mencapai jurang itu atau harus bersama teman atau bagaimana. Yang penting saya akan membuat jembatannya. Kalau saya seperti itu. Tapi kembali lagi, pilihan ada di rekan-rekan sekalian. Oke? Oke, salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Kak Zahid atas materinya. Banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi untuk tanya dulu ya, bisa dipersiapkan lagi untuk pertanyaan. Kita akan ada sesi ice breaking terlebih dahulu, supaya teman-teman yang mungkin udah ngantuk atau capek ini bisa lebih fresh lagi, dan supaya materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Zahid bisa lebih kita pahami lagi. Untuk peserta mungkin bisa langsung mengunjungi link Kahoot dan memasukkan PIN yang sudah di-share melalui kolom chat. Dan untuk panitia yang bertugas menjadi icebreaker, saya persilahkan untuk mengambil alih. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah masuk ya? Sudah, Mas Akbar. Oke. Saya izin share screen.
Baik, untuk teman-teman semua bisa langsung masuk ke Kahoot ya, dan masukkan game pinnya. Dan untuk Mas Zahid, Kak Zahid dan Kak Ratri bisa juga ikutan untuk gamenya. Dan sekedar informasi untuk nanti akan ada pemenang. Untuk pemenang silakan bisa mengkonfirmasi ke Kak Irem ya. Baik, silakan masuk teman-teman. Tak tunggu sampai pukul 8.25. Ini saya lagi nggak bawa HP nih, seperti jadi saya nggak bisa ikutan dulu, tapi nggak apa-apa, silakan aja, jalan aja wis, lost wis. Siap Kak, siap.
Baik, demi mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai gamenya ya. Mulai. Soal pertama. Siapakah pemateri pada kasasi kali ini? Yang pertama, ada Kak Zaid Zufar Atorik. Yang kedua ada Kak Zaid Atorik, atau yang ketiga ada Ratri Asmaya Puspa, atau siapa aja boleh. Mana nih? Oh, benar semua ya. Oke, kita lanjut. Silakan yang memimpin kali ini. Ya, admin Kahoot kali ini ya. Kita lanjut. Soal kedua, benar atau salah? Kak Zaid pernah aktif sebagai bagian dari tim publikasi. Benar atau salah? Wah, nampaknya ada yang salah ya. Kita lanjut. Siapakah yang akan memimpin pada soal kedua kali ini? Nampaknya admin Kahoot tergeser kali ini. Wawa memimpin klasemen sementara ya. Kita lanjut. Soal ketiga, apakah tema pada kasasi kali ini? Oke, kita lanjut. Apakah kembali diambil alih oleh admin Kahoot kali ini ya. Kita lanjut. Soal keempat. Menurut Kak Zaid, apakah inovasi harus selalu baru? Benar atau salah? Ini ada 19. Benar. Kita lihat siapa yang akan memimpin klasemen kali ini. Admin Kahoot tergeser dan Juicy kali ini memimpin klasemen. Oke, kita lanjut. Soal kelima. Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam sebuah inovasi. Pertama, ada solusi yang tidak ada. Yang kedua, ada solusi dari mereka. Yang ketiga, ada kondisi spesifik. Dan yang terakhir, semuanya salah. Oh, nampaknya masih ada yang salah ya. 3 orang yang salah nih. Siapa yang akan memimpin klasemen? Wow, Wawa kembali mengambil alih kali ini. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Sebelum menekuni KTI, Kak Zaid sangat gemar bermain lempar lemping. Benar atau salah? Nampaknya masih ada yang salah ya. Jadi kita lihat. Oke, masih Wawa kali ini yang memimpin klasemen. Kita lanjut. Ratri Asmaya Puspa adalah moderator pada kasasi kali ini. Benar atau salah? Ya, jawabannya benar.
Oke, kita lihat siapakah yang memimpin klasmen kali ini. Masih Wawa ya nampaknya. Oke, kita lanjut. Oke, soal berikutnya, kemudahan era digital merupakan hal yang penting dalam sebuah pengalaman. Benar atau salah? Sekali, oke, masih ada yang salah satu nih. Yang benar 20, kita lanjut. Wawa tergeser kali ini, masih Wawa kali ini ya, saudara-saudara. Kita lanjut. Soal berikutnya, inovasi adalah keniscayaan, benar atau salah? Oke, yang benar ada 14 kali ini. Apakah Wawa masih berada di puncak klasemen? Kita lihat, oh, nampaknya ada pergeseran posisi di peringkat kedua kali ini. Kita lanjut. Soal terakhir ini. Siap-siap teman-teman. Untuk soal berikutnya adalah, berikut ini adalah hal yang bisa kita dapatkan ketika belajar dari KTI. Yuk. Soal terakhir, hati-hati ya. Apakah Wawa akan jadi pemenangnya atau justru tergeser oleh yang lain? Kita lihat saja. Oh, nampaknya ada yang salah ya. Oke, kita lihat. Apakah Wawa akan menjadi pemenang kali ini? Selamat untuk juara ketiga, Juicy. Oh, nampaknya apakah Wawa kali ini? Betul sekali. Selamat untuk Wawa. Untuk para pemenang, juara silakan bisa konfirmasi langsung ke Kak Iremnya ya. Berikutnya saya serahkan ke moderator lagi. Baik, disampaikan terima kasih kepada Kak Akbar karena telah memandu jalannya ice breaking tadi. Gimana nih teman-teman? Sudah pada semangat lagi kan ya? Nah, untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang sejak tadi sudah ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya ya. Bisa langsung raise hand ataupun bertanya lewat kolom chat. Yuk teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaannya ya. Bagaimana teman-teman? Apakah benar-benar nggak ada yang mau bertanya?
Baik, ada satu pertanyaan yang masuk lewat kolom chat. Saya izin membacakan ya, Kak Zahid. Untuk pertanyaannya dari Kak Alfian. Izin bertanya, selain pada Scholar, kita mencari referensi dari platform mana saja ya, Kak? Terima kasih. Monggo kepada Kak Zahid bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak siapa ini? Mbak Alfian Nur Muzaki. Ini laki apa perempuan ini? Saya takut salah ini. Panggil Pak orang menjadi laki-laki. Sepertinya perempuan ini. Pak laki-laki ini. Maaf Mas. Jadi bagaimana bagaimana terkait dengan referensi ya dari platform mana ya Kak? Selain pada Google Scholar. Ya, Google Scholar. Jadi ya itulah kelemahan kita ya bahasanya gitu ya. Saya dulu juga sama ketika jadi seorang mahasiswa yang awal-awal gitu juga nggak tahu ini selain apa gitu. Ternyata saya setelah ngikut salah satu webinar dari dosen saya kebetulan, dosen saya itu bilang bahwa kelemahan mahasiswa atau dalam artian ini kita itu selalu membatasi pikiran kita rekan-rekan. Jadi kita itu membatasi pikiran kita sendiri. Jadi seolah-olah kalau misalnya pembelajaran gitu ya, tatap muka itu ya sudah pokoknya tatap muka aja terus, pakai terus gitu. Jadi satu metode pembelajaran pakai terus begitu ya. Padahal sebenarnya ada variasi-variasi yang bisa kita pelajari termasuk dalam pencarian hal seperti ini gitu. Makanya saya salut dengan rekan-rekan yang bertanya-tanya seperti ini atau dalam artian mengikutilah minimal. Itu rekan-rekan berarti sudah menambah wawasan daripada rekan-rekan untuk melihat sudut pandang yang lain rekan-rekan. Begitu. Jadi contohnya seperti ini saja. Katakanlah saya ingin membuka Google Scholar gitu ya. Nah, saya sudah membuka yang namanya ini rekan-rekan. Jadi ini adalah jurnal-jurnal tingkat internasional yang bisa juga kita akses. Cuma untuk pencarian subjek area atau yang ingin kita cari, itu agak susah rekan-rekan. Jadi katakanlah saya ingin mencari tadi seperti instructional media. Gitu. Nah, itu kalau kita cari dalam konteksnya kita mencari hal yang bersifat judul yang ingin kita cari, keyword yang kita cari itu agak susah karena saya saja mencari saja ini langsung tulisannya sorry no result were found. Jadi tidak ada result yang tapi coba kalau misalnya kayak education gitu. Kira-kira ada tidak? Ini juga jurnal untuk tingkat internasional selain Google Scholar pencariannya. Langsung ada apapun yang ingin kita ambil. Katakanlah Anda ingin atau rekan-rekan ingin mengambil dari educational researcher dari Amerika ini, United States ini. Ini kalau mau masuk sini bayarnya jutaan ini. Nah, sekarang rekan-rekan, kita pilih yang bagian homepage. Homepage. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di dalam jurnalnya. Nah, kita ingin memasuki apa istilahnya itu isu, all isu gitu. Isu itu maksudnya kayak artikel yang sudah dipublikasikan, topik yang mereka bahas di dalam jurnal ini. Kita tunggu beberapa saat, semoga ini bisa agak cepat ya, karena kadang biar nggak terlalu membosankan juga nunggu ini. Nah, isu, misalnya all isu itu tadi. Nah, kita bisa mencari yang terbarukan ini. Special issue trend study in K20 education. Atau K12 itu maksudnya kalau di negara lain itu sistemnya adalah kindergarten 2012. Jadi usia sampai 12 tahun itu masih dianggap sebagai kindergarten gitu ya. Masih dianggap sebagai itu. Masih usia yang masih anu. Nah, ini sudah muncul beberapa tulisan yang bisa dilihat. Ini, judul ini.
Sex, Gender, and Education Research. The Case for Transgender Studies in Education misalnya. Atau ada juga Teacher Strategy for Supporting Transgender and Gender Expensive dan sebagainya. Differences trans employee and student school experience. Jadi bisa juga dengan cara seperti itu, Mas. Dalam artian untuk pencarian referensi. Nah, ini cara dalam bentuk kita mencari jurnalnya dulu, baru artikelnya. Nah, kalau cara mencari artikelnya baru di jurnalnya begitu, maka bisa dengan cara Google Scholar tadi, atau kita juga bisa menggunakan yang namanya ini, Science Direct. Science Direct. Di sini kita ambil saja ini Science Direct gitu ya. Nah, setelah itu sudah masuk, kita ambil saja keyword yang mau kita pakai. Instructional media. Ya, instructional media. Nah, sudah langsung muncul di sini rekan-rekan. Nah, kita sudah tinggal klik yang bagian ini, download PDF. Untuk mengambil artikel yang mau kita baca. Jadi seperti itu. Instructional design for framework for educational media. Nah, kita ambil saja. Misalnya saya mengambil yang ini aja lah. Yang bisa nggak ini? Kira-kira diambil. Nah. Oke, sudah mulai masuk. Nah, sudah terdownload rekan-rekan. Sudah terdownload, kita klik aja start download. Nah, dia sudah masuk. Nah, nanti dia bisa masuk di tempat yang kita downloadkan itu tadi, eksternal yang kita simpan. Katakanlah ini ya. Sedap. Kita tunggu beberapa saat ini. Nah, sudah masuk. Nah, ini kita bisa membaca rekan-rekan. Artikel-artikel seperti ini. Ya, semoga bisa berbahasa Inggris rekan-rekan. Kalau misalnya susah bahasa Inggris, ya nggak apa-apa pakai Google Translate, begitu juga bisa. Tapi ya akan lebih bagus dengan menggunakan bahasa yang bisa kita tempatkan. Itu bisa kita lakukan rekan-rekan. Nah, atau kita bisa juga, katakanlah kita nggak ngerti ini maksudnya apa, yang dibahas apa, dalam artian ini bahas tentang apa sih gitu loh. Kita klik kanan, lalu translate to Indonesia. Kira-kira, nah sudah. Faktor-faktor terkait pemanfaatan media belajaran dan inovasi instruktur keperawatan di Boromarajoni College of Nursing, Supanduri, Thailand. Jadi ini dia melakukan penelitian di Thailand, di UNIF-nya mereka. Jadi ini contoh-contoh hal yang bisa kita konstruksi rekan-rekan. Konstruksi seperti inilah yang bisa kita lakukan rekan-rekan. Jadi kita nggak lagi bicara bagaimana membuatnya semua atau mengkonstruksinya itu semuanya dari nol putul. Begitu tidak harus seperti itu. Dengan kemudahan yang sudah kita lakukan, yang sudah berkembang sekarang ini, maka itulah hasilnya. Inilah yang bisa kita lakukan. Ini ada media visual dan pembelajaran. Pengaruh instruksi televisi. Oh, dia meneliti tentang televisi. Wah, jadi bisa juga nanti rekan-rekan kalau membuat karya lomba, muaranya pada televisi. Bisa saja juga seperti itu. Untuk daerah-daerah perbatasan misalnya, yang akses internetnya masih belum begitu maksimal, misalnya begitu. Itu juga bisa kita lakukan rekan-rekan. Jadi kembali lagi seperti tadi kata saya, inovasi itu tidak harus selalu baru. Tapi bagaimana inovasi itu benar-benar bisa berkontribusi aktif terhadap masyarakat yang menggunakan inovasi itu tadi. Jadi begitu, ya. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Dan itu semua sudah terkonstruk dengan secara digital ini tadi. Sudah terkonstruk. Semua sudah bisa kita akses. Seperti yang saya lakukan ini. Maka dari itu rekan-rekan, saran yang paling utama dari saya yang dalam artian walaupun saya sebenarnya nggak bisa berpesan, tapi setidaknya saya yang lebih tua ini bisa berpesan dari rekan-rekan. Pesan saya adalah jangan batasi pikiran kita, rekan-rekan. Jangan batasi pikiran kita. Ketika kita membatasi pikiran kita, ya kita akan menemukan solusinya. Begitu ya? Oke. Kira-kira sudah dipahami belum?
Bagaimana Kak Alfian? Apakah masih ada feedback ataukah sudah jelas? Oh, baik. Terima kasih kepada Kak Said. Sudah jelas. Kemudian saya izin membacakan untuk pertanyaan yang kedua dari Kak Samsul. Izin bertanya, sebagian besar jurnal yang bereputasi itu berbayar. Bagaimana tips atau cara agar kita tetap bisa mengakses jurnal tersebut secara gratis? Monggo kepada Kak Zahid, saya persilahkan untuk menjawab. Ini pertanyaan paling susah untuk saya jawab ini. Karena kalau saya memberitahukan caranya, yang dapat dosanya itu saya. Dosanya jadi jariah. Apalagi kalau rekan-rekan mengajarkan kepada mereka. Nah, sebenarnya sebagian besar itu memang berbayar. Sebenarnya ada cara untuk memblokade itu semua. Dan saya mungkin saya tidak akan ajari itu ya untuk memblokade jurnal itu. Tapi cara yang legal saja. Kita cari yang legal saja, enggak usah yang ilegal seperti itu. Jadi ya itulah memang dilemanya kalau artikel ilmiah atau apa yang mau kita akses, mereka matok harga sekian 10 juta per artikel. Aduh, jadi kayak kita yang sebagai itu jadi linglung begitu ya, di mana gajian juga masih belum cair. Gajian masih belum cair, malah gajiannya itu belum cukup gitu. Bayangkan katakanlah kalau gaji saya misalnya 2 juta itu harus 10 juta itu harus nunggu berapa bulan itu baru bisa terus. Itu pun saya nggak makan sama sekali. Ya itulah namanya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha saja dulu lah. Nah, ya kita pakai cara yang legal saja ya Mas ya untuk pertanyaan sampean ini. Nah, sebenarnya di Science Direct itu adalah akses yang bisa itu adalah kebanyakan memang gratis rekan-rekan. Kebanyakan dalam arti bisa diakses secara gratis. Begitu. Jadi tipsnya adalah kalau untuk yang berbayar itu tadi, untuk bisa menghindari jurnal berbayar, jangan cari yang sangat terbaru begitu. Maksud saya jangan dicari yang tahun 2022 atau 2021 itu jangan, karena mereka masih berbisnis, istilahnya begitu dengan kita. Tapi ketika itu jurnal tahun 2013, 14, 15, nah itu silakan akses itu. Itu kebanyakan sudah membuka aksesnya kepada masyarakat umum. Jadi kalau misalnya saya share kembali ke rekan-rekan ya, itu di Science Direct ini, katakanlah instructional media ini semua artikel dari Science Direct ini itu semua international journal yang terindeks dengan semua itu Scopus. Nah, itu caranya adalah dalam artian untuk itu semua ada beberapa yang aksesnya gratis dan tidak. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa akses yang gratis. Ada ini salah satunya ini, factor relate the utilization of instructional media and innovation of nursing instructor. Ini kita bisa klik yang download PDF ini. Atau juga yang di bawahnya juga ada. Nah, ini yang tidak ada PDF-nya, ini berarti masih di close access. Atau ditutup aksesnya. Masih belum terbuka. Nah, kemudian ada development web-based instruction model using social media to enhance knowledge management skills on computer tablet for teacher. Ini juga bisa diakses kayak gini-gini. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya Science Direct ini, yang berarti semua artikel yang diakses itu sudah legal, sudah bisa diakses secara artian begitu. Walaupun ada juga yang tidak, masih belum. Jadi caranya seperti itu, Mas. Nah, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Scholar misalnya. Google Scholar kayak biasa gitu. Kita tunggu. Nah, kita cari yang namanya misalnya tadi seperti sama, instructional media. Nah, lalu untuk mencari yang open access-nya itu kita pilih yang bagian ini saja, Mas. Jadi yang PDF gambar icon PDF ini atau itu bisa kita klik rekan-rekan. Jadi misalnya History of Instruction Design Technology Part A, History of Instruction Media misalnya yang ini. Kita klik saja PDF ini. Nah, langsung sudah mulai terdownload.
Ini karena saya dulu pernah download, jadi maka akan muncul seperti ini. Nah, ya langsung muncul. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah mulai muncul. Nah, sudah mulai ada penjelasan ya. Nah, this is the first of a two-part article that will discuss the history of the field of instructional design and technology in the United States. The definition of the field of is provided and the major features of the definition are identified. Jadi seperti ini kita bisa aksesnya dengan cara seperti itu rekan-rekan. Cuma ini biasanya hal-hal yang bersifat gratis seperti ini itu biasanya mereka yang terbitannya memang sudah lama begitu. Ya, ini kayak ini. Ini sepertinya sudah dari tahun berapa ini? Nah, ini ada tahunnya 2001. Nah, itu berarti di tahun 2001 sudah Mbak Ratri umur berapa itu 2001? Belum lahir kayaknya ya. Atau baru lahir. Jadi begitu. Jadi ini ada bagian daripada yang bisa kita lakukan. Nah, kalau ingin mencari artikel yang memang indeks internasional, dalam artian mencari indeks internasional yang secara legal begitu ya. Jadi kita bisa mencari dengan cara seperti itu. Atau juga bisa dengan cara yang sama, misalnya since 2018 atau sejak 2018, cuma yang dicari adalah ininya rekan-rekan. Yang penting ininya. Ketika ininya ada, berarti itu sudah bisa diakses. Begitu. Bagaimana, Mas? Atau mungkin oke. Sudah ini? Belum ini? Baik, Kak, ini. Ya, baik, Kak Zahid. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Sebenarnya tadi yang tentang tentang artikel-artikel itu tadi seharusnya bukan dibahas di sini ya, harusnya dibahas di kelas satunya ya. Ini khusus prestasi ya, ngapunten. Karena sudah terakhir itu ikut lomba sudah lama ya, jadi ya sudah agak lupa-lupa ingat. Ya, monggo, silakan lagi kalau ada yang ditanyakan. Baik, sepertinya dari teman-teman sudah cukup, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Ya, terakhir dari Mbak Ratri, apa ada pertanyaan? Kalau dari saya sudah cukup. Sudah. Mendengar pengalaman dari Kak Zahid itu sudah cukup memberi motivasi yang sangat luar biasa untuk saya. Baik, karena waktu yang sudah semakin malam juga, saya izin untuk mencukupkan tanya jawab kali ini. Sebelum menutup kelas prestasi pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari kelas prestasi pada malam hari ini. Jadi, literasi digital itu ada dalam diri kita sendiri, milik kita sendiri, jangan dibatasi dan terus kembangkan. Kemudian, lomba KTI itu seperti dunia persemaian, di mana awalnya benih dan kemudian tumbuh meskipun dengan berbagai rintangan sampai pada akhirnya menjadi pohon yang kokoh. Dalam lomba KTI biasanya yang dikedepankan adalah inovasi, di mana cara mencari inovasi yang bisa ditempuh salah satunya adalah dengan dimulai dengan mencari kondisi umum, kemudian dilanjutkan mencari kondisi utama, kemudian menemukan kondisi spesifik, dilanjutkan mencari solusi yang sebelumnya sudah ada, kemudian solusi dari kita apa, itu cara menemukannya bisa melalui ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Baru yang terakhir adalah kita membuat rancangan. Apa yang akan kita rancang sebagai solusi. Kemudian beberapa manfaat dari kita belajar KTI adalah pikiran kita jadi lebih terstruktur dan sistematis, kemudian pengorganisasian ide yang menjadi lebih mudah, kemudian menemukan kesenjangan,
kemudian bagaimana cara kita menyikapi masalah, itu lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah penataan informasi yang menjadi lebih aktual. Kemudian untuk yang terakhir adalah setiap orang pasti akan melalui sebuah jurang yang dalam. Tinggal bagaimana kita, apakah kita memilih putar balik atau membuat jembatan untuk melewatinya. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari kelas prestasi pada malam hari ini. Mengingatkan kepada teman-teman semuanya, jangan lupa untuk men-screenshot kegiatan untuk dilampirkan pada link presensi yang sudah dibagikan pada kolom chat. Mengingatkan juga, jangan lupa untuk mengisi link Google Form yang juga telah di-share pada kolom chat. Sebelum acara saya tutup, akan ada sesi dokumentasi bersama dengan pemateri. Bagi seluruh peserta, mohon untuk menyalakan kameranya dan berpose sebaik mungkin ya. Baik. Kepada Kak Syahid juga harus berpose sebaik mungkin ya. Langsung saja saya hitung. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih disampaikan kepada semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Zahid atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan juga kepada seluruh teman-teman atas antusias dan semangatnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Saya izin menutup kelas prestasi pada malam hari ini. Sekian dari saya. Saya Ratri Asmaya, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih rekan-rekan. Saya mohon izin pamit dari forum ini. Silahkan bersukaria setelah liftnya saya. Selamat istirahat. Terima kasih juga Mas Syahid. Selamat istirahat. Selamat istirahat karena saya juga harus lembur. Ya, saya mohon doa selalu, G. Semoga bisa terus kepada rekan-rekan ya. Baik, selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.